Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga apa yang kita inginkan di 2025 ini akan terlaksanakan. Jumpa lagi dengan saya Katana. Seperti biasa, video ini mengandung full spoiler. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mengisahkan tentang pemburuan bandar judi online yang dilakukan oleh sekelompok polisi. Film ini berjudul Roundup Punishment. Kisah diawali dari seorang pemuda, kita sebut dia Suman, sedang dikejar oleh 3 orang anggota mafia karena mencoba kabur dari sarang mafia judol. Diketahui bahwa Suman ini sebelumnya ditawan dan dipaksa bekerja menjadi admin judol. Saat terpojok, Suman bertemu dengan 2 orang polisi dan meminta bantuan. Namun, bos mafia tersebut, kita sebut dia Cobek, beserta tangan kanannya, kita sebut dia Copek, datang menghabisi polisi tersebut beserta Suman. Kisah akan berfokus pada seorang detektif senior, kita sebut dia Gatot DKK, sedang menangkap para pemuda yang sedang menjual barang haram dan berhasil menggerebek tempat produksi barang tersebut di sebuah gedung yang diduga sudah sangat meresahkan bagi masyarakat. Setelah berhasil membereskan satu masalah, Gatot DKK merayakan keberhasilan mereka dengan cara makan bersama. Keesokan harinya, Gatot dan 1 orang temannya pergi ke rumah sakit untuk melihat hasil otopsi jenazah Suman. Saat mau pulang, Gatot bertemu dengan ibunda Suman dan dia meminta agar Gatot menemukan pembunuh anaknya dan Gatot pun berjanji. Ini dia investor terbesar judol yang bekerja sama dengan Cobek. Kita sebut dia Invest, sedang mengadakan pertemuan dengan para anak buahnya membahas bisnis yang sedang dijalaninya bersama Cobek. Kembali ke Gatot, dia mendapat kabar ibunya Suman meninggal bunuh diri dan meninggalkan pesan agar pembunuh anaknya segera ditemukan. Hal ini membuat Gatot semakin berambisi untuk menemukan sang eksekutor tersebut, yang tak lain adalah Cobek. Di sisi lain, Cobek DKK pergi menuju ke sebuah tempat yang diduga saingan bisnisnya dan menghabisi seluruh orang yang ada di sana tanpa terkecuali. Setelah itu, Cobek pun menelpon Invest mengatakan bahwa tugasnya sudah beres. Kembali ke Gatot DKK yang mendatangi salah satu bar dengan cara ekstrim dan menjumpai 2 bos bar yang sangat segan terhadap dirinya. Gatot menanyakan apakah di antara mereka ada yang mengerti tentang judol. Sayangnya, mereka tidak paham soal itu. Ini dia, anak buahnya si Invest, kita sebut dia si Logistik. Dia didatangi oleh Cobek dan Copek menanyakan kenapa barangnya sangat sedikit. Dia pun mengatakan, aku hanya menjalankan perintah dari si Invest. Cobek pun agak kesal menelpon si Invest dan komplain dengan barang yang dia terima. Namun si Invest langsung menutup teleponnya. Ini dia, seorang ahli judol, kawan lamanya Gatot, yang beralih profesi ke usaha hiburan permainan. Kita sebut dia Coolman. Dia didatangi Gatot untuk dimintai tolong melacak seorang yang diduga bos mafia judol, sekaligus pembunuh Suman. Sempat menolak, namun karena mengingat jasa Gatot dulu, dia pun mau membantunya. Coolman pun mendatangi salah satu cabang judol terdekat, berpura-pura main guna mencari informasi, sementara Gatot DKK mengawasinya dari dalam mobil. Mereka pun berhasil menangkap manajer kasino tersebut dan mendapati sedikit informasi.
너 진짜 얘기 안 할래? 말씀드렸잖아요. 저는 Setelah mendapatkan info, keesokan harinya, Gatot DKK mengintai si logistik tanpa mengetahui bahwa Copek juga berada di area tersebut. Sayang mereka tidak saling mengenal, dan Gatot DKK pun hanya berfokus ke si logistik. Gatot DKK pun berhasil menangkap si logistik di sebuah toko baju, membawanya ke markas dan menginterogasinya. 뭔가 이유가 있지 않겠냐? Singkat cerita, Cobek DKK tiba di rumah si investor bermaksud menagih janjinya. Namun, si investor mengatakan itu bisa diatur. Sabar. 제 말에 대답이나 해주시죠. 내 말 좀 잘 들어라. Karena si logistik tertangkap, Cobek nekat memasuki kantor polisi dengan cara memesan GoFood yang sangat banyak. Hal ini membuat polisi bingung dan dia bisa dengan leluasa menghabisi si logistik agar tidak buka mulut. Namun, itu sudah terlambat. Pada suatu malam, Gatot DKK pergi ke sebuah gedung tempat sang investor menggelar sebuah acara. Saat menaiki lift menuju lantai paling atas, Gatot DKK bertemu dengan Cobek DKK. Karena masih ragu, dia tidak bertindak. Namun, instingnya berkata lain, sehingga inilah yang terjadi. Namun tak diduga, sang investor menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Cobek dan Copek di tempat dia menginap. Namun, malah sebaliknya, karena tak mampu mengalahkan Cobek, anak buah investor malah bekerja sama dengannya. 도망간 줄 알았네. 가진 놈들이 원하는 게 뭔지 알아? 좋습니다. Keesokan harinya, Gatot DKK menyusun sebuah rencana dengan cara membuat sebuah server kasino agar punya saingan bisnis sehingga Cobek terpancing ke server tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang tempat itu. Sementara dia akan membereskan sang investor, mengambil data-datanya dan membiarkan sang anak buah investor menikmati uang bosnya. Namun inilah yang terjadi. 창기도 몇 대 때린 거야? 넌 뒤지는 마당에 그게 궁금하냐? Tak lama kemudian, markas Cobek DKK pun ditemukan oleh para detektif. Mereka menyerang tempat itu, sementara Cobek dan Copek kabur melarikan diri ke bandara. Saat Cobek dan Copek memasuki pesawat, disusul oleh Gatot, dan pertarungan epik 2 versus 1 pun terjadi. 야. Setelah kejadian itu, film pun berakhir. Sampai bertemu di film selanjutnya. Salam Katana. 약속 지켰습니다.